Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nuridaya dari Teknik Lingkungan 2018 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai ekotoksikologi. Apa sih itu ekotoksikologi? Sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya ingin teman-teman melihat cuplikan berikut ini. Bersama kita selamatkan air untuk kehidupan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyambut Hari Air Dunia 2017. Siklus air terdiri dari penguapan, pembentukan awan hujan, infiltrasi, dan limpasan. Air adalah sumber kehidupan, antara lain untuk air baku konsumsi, pengairan pada pertanian, sarana rekreasi, dan untuk industri. Demikian pentingnya air dalam kehidupan, namun sayang, persediaannya sangatlah terbatas. Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin, sehingga air tawar yang ada di bumi hanya 2,5%, di mana 2/3 berupa es. Dengan demikian, hanya kira-kira 0,5% yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses mengalirnya air, seringkali terjadi pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, limbah industri rumahan, dan limbah rumah tangga. Diperparah lagi dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran juga terjadi di danau oleh kegiatan perikanan dengan keramba dan limbah rumah makan yang ada di sekitar danau. Air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan berbau. Tentu air tidak lagi aman untuk pengairan pertanian, apalagi digunakan sebagai air minum. Bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita dapat menjaga air dari pencemaran antara lain dengan cara mengelola limbah industri, baik industri besar maupun industri rumahan, bijak memakai air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah ke sungai, beralih ke perikanan yang berkelanjutan, serta mengelola limbah rumah makan dengan baik. Dengan terjaganya kualitas air, juga akan mendukung pariwisata di area sekitar, sehingga makin banyak pengunjung menikmati keindahan alam. Hal ini dapat terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Bersama, kita selamatkan air untuk kehidupan. Dari cuplikan video tersebut, apa kesimpulan yang dapat teman-teman ambil? Kesimpulan dari video tersebut bahwa air merupakan suatu elemen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa air, kehidupan manusia tidak bisa berlangsung. Karena air merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu makan, minum, mandi, ataupun kegiatan lain. Semua kegiatan manusia setiap harinya perlu dan butuh yang namanya air. Namun, tak sedikit juga air yang telah tercemari oleh perbuatan manusia itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apa sih hubungan video tadi dengan ekotoksikologi? Ekotoksikologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai toksik, yaitu zat-zat tercemar yang terdapat pada perairan. Lalu, kerangka kajian dari ekotoksikologi yaitu mencakup genetika zat dalam ekosistem dan dinamika zat dalam makhluk
pada kajian dinamika zat dalam biota hewan atau biotoksikologi, biota tumbuhan atau fitotoksikologi, dan mikrobiota atau mikrotoksikologi. Bahasan-bahasan tahapan esensial kajian ekotoksikologi meliputi dua hal pokok sebagai berikut. 1. Kerangka kajian zat dalam ekosistem. 2. Kerangka kajian zat dalam makhluk hidup. 2 kerangka kajian tersebut dapat diterapkan pada ekotoksikologi spesifik biota, yaitu biotoksikologi, fitotoksikologi, dan juga mikrotoksikologi. Tidak sembarang konsentrasi zat dapat dipakai sebagai dasar kajian ekotoksikologi. Untuk menetapkan konsentrasi saat diperlukan analisis paparan zat di lingkungan. Analisis paparan zat merupakan proses kajian pergerakan zat dari sumber aktivitasnya hingga pencapaian lingkungan di mana zat menetap pada tempatnya. Hasil analisis berupa prediksi distribusi konsentrasi zat pada tiap media lingkungan menjadi dasar penetapan konsentrasi zat yang akan dikaji efek negatifnya bagi makhluk hidup. Terdapat 3 tahapan proses analisis paparan zat. Untuk mendapatkan besaran zat digunakan dalam kajian efek, yaitu yang pertama, sumber zat hasil aktivitas. Yang kedua, transport zat melalui media lingkungan. Yang ketiga, tempat tujuan zat di mana akan diserahkan. Sumber zat yang diperlu diidentifikasi meliputi 3 aspek utama, yaitu 1. Lokasi sebagai contoh untuk fasilitas instalasi produksi energi bahan bakar fosil yang berada pada lokasi tengah kota akan menghasilkan bahaya berbeda dengan fasilitas sama pada lokasi jauh dari kota. 2. Kuantitas zat, termasuk di sini jenis zat, jumlah zat, dan kecepatan paparan. Sebagai contoh untuk fasilitas instalasi produksi energi bahan bakar fosil, diperlukan data mengenai yang pertama, jenis zat yang keluar dari fasilitas dimaksud. Yang kedua, konsentrasinya. Yang ketiga adalah debit emisi gas. Lalu yang ketiga, frekuensi paparan zat. Frekuensi paparan zat menyangkut waktu dan perulangan paparan. Paparan zat dapat sesekali tidak terduga berulang dan bisa jadi kontinu. Di dalam media lingkungan zat dapat mengalami pengenceran, misalnya paparan gas SO2 dari sumbernya sebesar 5 ppm ketika bergerak melalui udara bervolume 1000 kali lebih besar volume paparan zat SO2, maka akan terjadi pengenceran 1000 kali. Dengan demikian, konsentrasinya menjadi 0,005 ppm ketika berada di udara. Udara juga mengandung butir air, di mana konsentrasi antara zat SO2 dan H2O selama bergerak di udara akan memungkinkan sebagian zat SO2 mengalami transformasi